Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Cai di sini, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih Konsultan Pajak pertama dan satu-satunya Indonesia. Sekarang kita bahas mengenai Tarter lagi teman-teman ya, mengenai Tarter PPh 21. Mulai Januari 2024 ya, mulai Januari 2024, Anda itu wajib lapor PPh 21 setiap bulan walaupun isinya nihil, walaupun tidak ada pegawai yang dipotong PPh 21. Menurut gua, walaupun tidak ada pegawai, tetap lo mesti lapor. Menurut gua ya teman-teman ya. Jadi ini sebuah aturan yang baru karena kita sudah 2 tahun lebih ya kita mendapatkan satu kemudahan di mana PP 21 itu tidak usah lapor apabila tidak ada PPh yang dibayar di bulan tersebut. Tetapi kali ini diubah total teman-teman, yang diubah total ada banyak sekali perubahannya terutama mengenai metode perhitungan Januari ke November yang menggunakan TER, dan kali ini ada informasi mengenai PP 21 itu mulai Januari 2024 ya teman-teman ya. Mulai Januari 2024 wajib lapor walaupun isinya nihil setiap bulannya. Oke, jadi mengenai wajib lapor ini ada di PMK 184 kalau nggak salah ya. Tetapi kita langsung lihat ini aja deh. Kita langsung lihat aja buku PPh 21 teman-teman ya. Buku PPh 21 yang sudah diterbitkan oleh DJP ya teman-teman. Yang ada 115 halaman. Luar biasa ya. Gue bingung DJP bikin buku seperti ini. Bikinnya capek. Nggak ada juga orang yang mau baca ya. Emang lu mau baca teman-teman? 115 halaman. Bikinnya capek, yang baca juga nggak ada. Tapi nggak apa-apa teman-teman, kita apresiasi ya. Kita mengapresiasi pemerintah membuat ini teman-teman ya. Jadi teman-teman, ini adalah cermat pemotongan PP 2126 ya. DJP membuat ini mengenai tarif efektif ya. Tartertor ya. Ibu Dian Anggraini, Angga Sukma Dani Suara. Luar biasa ya. Mereka ini pasti nggak tidur nih di tahun baruan nih teman-teman ya. Bulan Desember tahun baruan kita semua liburan, dia pasti nggak tidur nih bikin buku ini teman-teman ya. Oke, jadi mengenai kewajiban lapor PPh 21 mulai 2024 wajib lapor itu ada di dalam buku ini. Nah, buku ini teman-teman tinggal download aja ya dari Google banyak. Kalau enggak, gue akan taruh di dalam deskripsi video ini. Gue taruh linknya. Lu tinggal ambil dari link itu, ada foldernya lengkap di situ mengenai Tartar ya. Tinggal di download dari situ. Karena kalau lu baca PMK pusing. Kalau lu baca PMK pusing, di sini langsung dikasih ringkasannya saja teman-teman. Ringkasan 115 halaman. Cermat pemotongan pada satu, kita tinggal Ctrl F teman-teman ya, Ctrl F, cari aja. Lu mau cari apa? Kita mau cari kata-kata nihil ya. Kata-kata nihil itu tertulis 4 kali teman-teman ya, 4 kali di dalam eh, buku ini. Kita enter. Nah, yang pertama di sini ya, ketentuan mengenai PPh 21 ya, mengenai kewajiban untuk melaporkan, oke, itu tetap ada ya, walaupun dia nihil. Ini lebih ditegaskan lagi di nomor 2. Nah, ini teman-teman ya, kewajiban pelaporan SPT 21 tetap berlaku walaupun meskipun jumlah pajak yang dipotong adalah nihil atau terdapat pemotongan dengan tarif nol, teman-teman ya. Bukti potong PPh 21 tetap dibuat walaupun penghasilan tersebut bersifat nol, bertarif nol. Jadi SPT-nya tetap harus dibikin walaupun isinya nihil. Bukti potong yang bukan pegawai ataupun pegawai tidak tetap itu teman-teman ya. Pegawai tidak tetap kan kadang-kadang nol tuh. Tetap harus dibikin bukti potongnya guys ya. 1 lembar untuk 1 bulan untuk 1 orang. Oke, bukan tiap hari dibikin ya. 1 bulan 1 lembar untuk 1 orang yang kategorinya pegawai tidak tetap teman-teman ya. Nah, eh, kalau pegawai tetap tidak ya. Kalau pegawai tetap nanti di bulan Desember. Di bulan Desember di A1 ya dibikin. Oke, teman-teman. Jadi intinya clear ya teman-teman ya. PPh 21 wajib dilapor setiap bulan, baik itu nihil ataupun tidak nihil, ada ataupun tidak ada pegawai yang di atas PTKP, ada ataupun tidak ada pegawai pun tetap dilapor. Pokoknya lapor deh tiap bulan deh. Oke. Yang kedua, bukti potong PPh 21 wajib dibuat walaupun isi itu nol. Oke. Untuk pegawai tidak tetap ya. Kita lanjut, kita enter lagi. Nah, ini ada lagi nih. Nah, PTM membuat bukti potong tiap bulan termasuk di bulan-bulan di mana PP21 ini nihil. Nah, itu contoh teman-teman ya, contoh ya. Ini ada contoh untuk Tuan N ya, diterima oleh Tuan N. Nah, ini ada gaji Januarinya ini, Februarinya ini. Nah, ini kena TER kan? Kena TER, ini tidak TER, ini kena TER. Oh, tiap bulan masih bikin. Ini gue masih cek lagi teman-teman ya. Gue juga nggak tahu ternyata ini pegawai tetap bukan sih? Kita cek lagi ya teman-teman ya. Kalau pegawai tetap sih masih enggak ya. Kalau pegawai tetap tuh hanya di bulan Desember. Ini semestinya itu pegawai tidak tetap nih kemungkinan besar ya. Nah, ini pegawai tidak tetap, maka dia akan dibuat setiap bulan walaupun nol teman-teman ya. Walaupun PPh-nya nol, lu harus bikin bukti potong di bulan tersebut. Ini wajib teman-teman ya, wajib. Oke?
Kita enter lagi ya, kita enter lagi. Nah, ini. Jadi ada kewajiban daftar, hitung, bayar, lapor. Nah, di bagian lapor, dia bilang nih, melaporkan hasil pemotongan meskipun nihil atau terdapat tarif nol, teman-teman ya. Jadi clear, teman-teman ya. DJP sudah bikin 4 kali penegasan di dalam buku ini, teman-teman ya. Jadi sudah clear, teman-teman. PPh 21 wajib dilapor walaupun isinya nihil setiap bulan mulai Januari 2024. Dan bukti potong yang bukan pegawai atau pegawai tidak tetap harus dibikin walaupun isinya nol, PPh 21 yang nol ya. Nah, sekarang kita bahas, apakah ini membuat yang tadinya mudah menjadi ribet? Apakah ini membuat kita menjadi kembali ke zaman-zaman dahulu di mana kita mesti bikin dengan rinci gitu ya? Menurut gua nggak juga, teman-teman ya. Menurut gua nggak juga. Justru menurut gua ini akan mempermudah wajib pajak ya, mempermudah WP dan juga mempermudah DJP, teman-teman ya. Jadi gini, selama ini tuh PPh 21 itu gara-gara nggak dilapor, itu kedua pihak kesulitan. Jadi si WP-nya bingung ketika dia mau rekap tahunan, si DJP juga bingung ketika rekap SPT masa Desember nih. Loh, kok dia tidak lapor dari Januari ke November, tiba-tiba Desember ada biaya gaji miliar-miliaran. Nah, itu terjadi pada banyak orang, teman-teman ya. Akhirnya terbit SP2DK, akhirnya ketika pemeriksaan dikoreksi oleh pemeriksa dan sebagainya ya. Jadi banyak orang karena dia pikir, PP21 gue mah nihil, dia nggak lapor, kemudian dia tidak rekap, kemudian di Desember dia bingung bikinnya gitu. Tiba-tiba muncul PP21, tiba-tiba muncul beban gaji tuh miliar-miliaran. Ini banyak orang terjadi seperti itu ya. Akhirnya AR-nya ngamuk, bikin SP2DK, pemeriksa pajak dikoreksi fiskal sama dia. Ini biaya fiktif ini dan sebagainya ya. Nah, gua sendiri di klien-klien gua tuh selalu lapor, teman-teman ya. Di klien gua sendiri gua selalu lapor tiap bulan PP21 walaupun nihil. Jadi gua sudah menerapkan metode ini ya. Jadi klien gua semuanya PP21 tuh lapor tiap bulan walaupun nihil karena gue pikir gini, gue pikir kalau nanti ada yang salah kan gue bisa pembetulan. Ketika pembetulan kan tidak ada denda lagi karena kan gue sudah lapor dari awal gitu kan. Nah, jadi menurut gua ini langkah yang tepat ya, walaupun kita kembali ke zaman kita harus lapor terus, memang sudah seharusnya begitu. Supaya apa? Supaya wajib pajaknya tidak bingung, si AR pun tidak bingung, karena setiap bulan dia lapor rutin gitu ya, sehingga tidak ada kekagetan ketika di bulan Desember yang muncul tiba-tiba angka beban gaji yang besar gitu teman-teman ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai ISPT PP21. Apakah masih dipakai? Katanya sih DJP akan mengumumkan sebuah sistem baru seperti PPh Unifikasi. Oke, seperti PPh Unifikasi di bulan Januari ini, Januari. Menjelang akhir Januari kita tunggu teman-teman ya akan ada sistem baru untuk kita mengerjakan PPh 21. Kan masih bisa sampai bulan Februari tanggal 20 ya. Masih bisa sampai Februari tanggal 20 untuk melaporkan PP 21 masa Januari, jadi santai aja ya. Jadi akan ada web base, akan ada satu web base di mana pelaporan PP 21 itu tidak lagi pakai ISPT PP 21 tetapi menggunakan web base yang basisnya itu website. Jadi dulu tinggal isi aja di dalam website, udah nanti dia hitung sendiri. Lu tinggal isi nilai gaji, tunjangan-tunjangan sampai brutonya, kemudian lu isi PTKP-nya, maka rumusnya terhitung otomatis karena menggunakan metode ter-tartor itu teman-teman ya. Nah, jadi kedepannya akan sangat-sangat mudah, sangat-sangat gampang, semua dihitung otomatis by system oleh DJP. Pertanyaannya, kapankah software itu akan terbit dan se-reliable apakah metode itu? Kita tunggu teman-teman ya. Tetapi gue mendukung dan gue rasa ini memang sudah seharusnya begitu ya, dari zaman dulu harusnya ya, web based ini ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai ini tuh bagi kita mempermudah. Sebenarnya bagi gua mendukung sekali ya. Tetapi bagi wajib pajak banyak yang merasa ini ribet. Nanti muncul lebih bayar, makin rumit, makin sulit dan teman-teman ya dan sebagainya ya. Tetapi gua ambil hikmahnya. Semakin ribet, semakin rumit, semakin sulit, maka bisnis konsultan pajak akan semakin cemerlang, teman-teman. Yang paling diuntungkan dari proses sistem pajak yang sulit, yang rumit adalah siapa? Konsultan pajak, teman-teman ya. Yang paling dirugikan adalah siapa? Wajib pajak, teman-teman ya. Jadi kita konsultan pajak mas semakin senang kalau sistemnya rumit, teman-teman ya. Nah, maka saatnya kita mempromosikan, teman-teman. Saatnya kita promosi. Teman-teman, kalau lu merasa ribet, merasa sulit dengan dunia perpajakan ini, teman-teman ya, maka anda mungkin cocok menjadi konsultan pajak karena ini bisnis masih cemerlang teman-teman ya, masih sangat sangat menyenangkan sekali industri ini teman-teman ya.
Kalau lu calon konsultan pajak atau lu petugas pajak nih yang pengen resign ya, atau lu mahasiswa karyawan yang pengen sukses berbisnis di perpajakan ya di dunia persilatan pajak akunting ini ya yang masih sangat luar biasa ya, hingga lu pengen punya omset miliaran per tahun contohnya ya. Gua membuka kelas baru guys ya, konsultan pajak pinter ya program KPP. Nah, pelatihan PKPP ini akan membantu Anda mengajarkan cara mengembangkan bisnis teman-teman ya. Bukan ngajarin pajak, bukan ngajarin akunting ya, mengajarkan cara berbisnis yang benar teman-teman ya. Sehingga lu bisa menjadi miliarder di era digital ya dalam waktu kurang dari 2 tahun saja guys. Dengan pelatihan intensif yang step by step dan ada live coaching online teman-teman ya langsung dengan gue. Nah, teman-teman akan tergabung dalam komunitas eksklusif ya PKPP dan ada video pembelajaran step by step. Dan yang paling penting, kita akan jumpa langsung guys ya via live coaching interaktif setiap hari mungkin Jumat malam di bulan Februari teman-teman ya, di bulan Februari nanti. Oke, manfaatkan masa promo ini teman-teman ya. PKPP adalah program terbaik dan satu-satunya di Wakanda ya, hanya untuk Anda teman-teman ya. Silakan daftar di website programkpp.com ya, www.programkpp.com guys ya. Sampai jumpa di kelas pertama Anda.